A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim war-raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu ad-da'i ila siratim mustaqim wa da'i ila dinin qawim, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ghifari dari kelas 2A. Nomor induk mahasiswa 1121 02 400 00 009. Saya ingin menjawab beberapa soal dari UASnya mata kuliah Shorof Penerjemahan yang diasuh oleh dosen Dr. Zamzam Nurhuda, SS, MA, HUM. Baik, jawaban dari pertanyaan yang pertama ialah lasikoh ialah imbuhan kata sabikoh ialah imbuhan di awal kata atau afiksasi yang terletak di awal kata, seperti zahaba menjadi yadhabu. Ada penambahan huruf ya di kata zahaba. Dan yang kedua ada lahikoh, yakni imbuhan kata atau afiksasi yang berada di akhir kata. Contoh yaitu muslimun menjadi muslimuna atau muslimatun menjadi muslimatun. Dan yang ketiga ialah dakhilah adalah imbuhan yang berada di pertengahan kata atau afiksasi yang berada di pertengahan. Contohnya nasirun atau zahibun, yang awalnya itu zahaba berubah menjadi zahibun. Atau contoh lainnya dari fa'ala menjadi yaf'ilani, ta'malani, dan lain-lain. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2, morfologi ialah salah satu cabang dari ilmu linguistik yang mengkaji tentang dasar-dasar kata dan perubahan-perubahan kata. Leksikal ialah dasar atau akar kata, dan gramatikal ialah perubahan-perubahan kata. Jadi, penerjemahan morfologi berhubungan dengan leksikal dan gramatikal itu sangat penting, karena penerjemahan morfologi merupakan penerjemahan yang memperhatikan seluk-beluk kata dan perubahan-perubahan kata serta arti dari perubahan kata tersebut. Contohnya dari zahaba menjadi yadhabuna. Zahaba yang artinya mereka pergi berubah menjadi zahaba yang artinya itu dia laki-laki pergi menjadi mereka sedang pergi, yadhabuna. Terus nomor 3, pola-pola isim. Pola-pola isim itu terbagi menjadi 12. 1. Isim masdar. Isim masdar itu diambil dari verba atau dari fi'il yang berpola 3. Contohnya alima, isim masdarnya ilman, atau fahima, isim masdarnya fahman. Nasyara, isim masdarnya nasran, dan lain-lain. Yang kedua ada isim marroh. Isim marroh itu ialah nomina yang menunjukkan sekali perbuatan, hanya sekali yang dilakukan. Contohnya itu syurbatan, sekali minum, atau dorbatan, sekali pukulan. Dan yang ketiga ada isim nau. Isim nau adalah nomina yang menyatakan cara untuk mengerjakan sesuatu, cara melakukan sesuatu. Contohnya al-kitbah,
cara untuk menulis. Terus yang keempat ada isim makan dan zaman. Isim makan dan zaman adalah nomina yang menunjukkan tempat kejadian ataupun waktu kejadian tersebut. Contohnya maghrib dan masyrik diambil dari kata-kata gharaba yaghribu dan syaraka yasyriku. Maghrib artinya waktu tenggelamnya matahari dan masyrik adalah waktu terbitnya matahari. Yang kelima, isim alah ialah nomina yang menunjukkan alat untuk melakukan sebuah perbuatan. Contohnya kitabun atau sajadatun, alat untuk bersujud. Terus nomina yang keenam ialah isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul adalah nomina yang digunakan untuk menunjukkan siapa subjek dan siapa objek atau partisipan aktif. Partisipan aktif. Jadi nomina itu menunjukkan siapa fa'ilnya dan siapa pekerjanya dan siapa yang terkena pekerjaan itu. Contohnya doribun yang memukul, makrubun yang terpukul. Terus yang ketujuh ada isim wahdah. Isim wahdah adalah nomina yang menandakan satu buah dari jenis benda. Contohnya bakaron. Bakaron itu diartikan sebagai sapi yang banyak. Sedangkan bakaratun diartikan seekor sapi. Terus yang ketujuh itu ada isim wahdah. Yang ke-8 itu ada isim kasroh. Isim kasroh yang menandakan tempat objek yang ditandai dengan bentuk nomina yang membentuknya dalam jumlah besar. Contohnya ada mahyah. Mahyah itu artinya tempat yang dipenuhi dengan ular. Ya, sama dari pengertian isim kasroh yang menandakan tempat objek yang ditandai dengan nomina dalam jumlah bentuk besar. Terus yang ke-9 ada isim wi'a. Isim wi'a adalah nomina yang menyatakan sebuah wadah yang berisi sesuatu seperti mihlab, halab, susu. Mihlab itu wadah dari tempat susu. Yang ke-10 isim mansub adalah nomina yang dinisbatkan atau yang bersangkut paut dengan seseorang, baik dari wilayah ataupun keluarga dan lain-lain. Contohnya Masri atau Turki atau Malaysia atau Injilizi dan lain-lain. Di situ ada penambahan ya yang dapat diartikan sebagai orang Indonesia, orang Turki, orang Inggris dan lain-lain. Terus yang ke-11 ada isim kaifiyah. Isim kaifiyah adalah nomina yang menggambarkan ide abstrak atau sesuatu yang dibedakan dari benda yang konkretnya, seperti ilahiyah, ketuhanan yang berasal dari ilah, Tuhan. Dan yang ke-12 ada nomina diminutif atau isim tasghir. Pada nomina berakar 3, pola yang digunakan adalah fu'ailun. Contohnya dari jamilun menjadi jumailun, dari jundun menjadi junaidun. Jundun yang artinya tentara, junaidun berarti pasukan tentara kecil. Dan terus jawaban dari nomor 4 ialah infleksi atau tasrif lugawi adalah imbuhan pada kata yang tidak mengubah maknanya, atau dalam bahasa Arabnya disebut tasrif lugawi. Contohnya zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Dan terus ada derivasi. Derivasi adalah imbuhan kata yang dapat mengubah maknanya
atau dalam bahasa Arabnya disebut tasrif istilahi. Contohnya dari dhahaba yadhabu dhihaban wa huwa dhahibun wa dzaka madhhubun idhab la tadhhab. Terus yang kelima ada morfofonemik. Morfofonemik adalah studi tentang peristiwa perubahan fonem akibat pertemuan fonem dan morfem, atau disebut juga sebagai morfonologi. Merupakan struktur bahasa yang menggambarkan pola fonologis dari morfem, termasuk dalamnya penambahan, pengurangan, penggantian fonem, atau perubahan tekanan yang menentukan bangun fonem. Baik, sekarang saya akan membahas tentang aqsamul kalimah atau klasifikasi kata dalam bahasa Arab. Klasifikasi kata dalam bahasa Arab atau aqsamul kalimah terbagi menjadi 3, yaitu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim atau nomina menurut dari Ahmad Al-Hashim dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Asasiyah Al-Lughah Al-Arabiyah ialah kata benda atau isim yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan memiliki makna tersendiri. Contohnya ialah ciri-ciri kata benda atau isim. Yang pertama, dapat dimasukkan huruf jar. Huruf jar itu ialah huruf-huruf khusus yang dapat merubah bentuk di akhir isim tersebut. Contoh, al-muslimuna yusalluna fil masjidi. Al-masjidu itu isim. Kenapa kita dapat mengatakan itu isim? Karena dapat dimasuki huruf jar, yakni huruf fi. Yang kedua, digunakan sebagai rangkaian kata atau idofah. Frasa yang digabung menjadi 2 kalimat. Yang kedua ialah dapat digunakan sebagai idofat. Frasa ialah penggunaan atau penggabungan 2 kata menjadi 1 kalimat yang memiliki 1 makna. Contohnya babul fasli. Babul fasli. Babul fasli itu isim. Babun isim, al-fasli isim, 1 kata dan 1 kata. Ketika menjadi frasa atau penggabungan kata, maka terciptalah idofat. Jadi dari idofat itu kita dapat menentukan, dapat melihat bahwasannya itu adalah isim. Yang ketiga, adanya tanwin. Tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir kata. Yang ketiga, adanya tanwin. Tanwin adalah nun mati yang berada di akhir kata, yakni di akhir isim, yang terlihat ketika dibaca dan hilang ketika ditulis. Contohnya itu ada hudan lil muttaqin. Hudan. Hudan itu isim karena ada tanwin. Contoh lain yakni kitabun. Bun itu ada tanwin di akhir isimnya. Maka itu salah satu ciri-ciri isim. Dan yang keempat ada didahului dengan huruf ya nida atau huruf panggilan. Contohnya ya Abdullah, ya Zakaria, ya Isa bin Maryam. Huruf ya nida itu berada di awal kata atau awal kalimat, dan setelah huruf ya nida itu selalu dibarengi dengan isim atau dengan kata benda. Jadi kita dapat melihat bahwasannya di depan ya nida itu adalah isim. Terus yang kelima ada alif lam. Hanya isim lah yang dapat dimasuki alif lam. Contohnya itu al-masjidu. Dari alif lam itu kita dapat menandakan bahwasannya itu isim, karena hanya isim lah yang dapat dimasuki alif lam, sedangkan lain tidak. Terus yang kedua dari pembagian kata atau aqsamul kalimah adanya kata verba atau kata kerja atau fi'il. Fi'il atau verba itu adalah madalla ala husulin fi zamanin khosin. Sebuah
sesuatu yang kedua dari pembagian kata atau aqsamul kalimah, yakni kata verba atau fiil. Fiil atau kata verba itu ialah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya itu zaman atau waktu. Dan fiil itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari', dan ada fiil amri. Fiil madhi ialah kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa yang telah lampau. Contoh, zahaba, dia telah pergi. Atau nama Muhammadun, Muhammad telah tidur. Kedua ada fiil mudhari', ialah kata kerja yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Contohnya, yadhhabu Muhammadun ilal fasli, Muhammad sedang pergi ke kelas. Yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang berisi sebuah perintah di waktu itu. Contohnya, idhab, pergilah, atau i'mal, kerjalah, atau ta'allam, belajarlah. Ciri-ciri fi'il ada 3. Yang pertama, dapat diimbuhi qad. Qad itu ciri-ciri fi'il. Yang pertama ada qad. Fi'il itu dapat ditandai dengan pengimbuhan qad yang artinya tahqiq atau pembenaran. Contohnya seperti dalam Al-Quran, qad sami'allahu, yang artinya sungguh Allah telah mendengar. Yang kedua ada sin atau saufa. Sin atau saufa ini biasa memasuki fi'il mudhari'. Sin atau saufa itu merupakan huruf istiqbal yang selalu masuk atau yang biasa dipakai oleh fi'il mudhari'. Ya, contohnya sa'astaghfirullah, saya akan memohon ampun kepada Allah. Atau contoh lainnya, sa'azhabu ilal masjidi, aku akan pergi ke masjid. Dan yang ketiga ialah ta'ut ta'nis. Fi'il itu dapat ditandai dengan dimasukinya ta'ut ta'nis. Biasanya itu terjadi pada fi'il madhi. Contohnya, alimat Fatimatu. Alimat tersebut ada ta'ut ta'nis yang menandakan fi'il. Yang ketiga itu ada huruf atau kata tugas atau partikel. Jika dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata tugas atau partikel, akan tetapi ketika disebut dalam bahasa Arab disebut haraf atau huruf. Dan sebenarnya huruf itu, kata partikel itu tidak ada dalam bahasa Arab, akan tetapi huruf dan kata tugas atau partikel itu. Yang ketiga ialah huruf atau kata tugas. Dalam bahasa Indonesianya biasa disebut kata tugas atau partikel, sedangkan dalam Arab disebut haraf atau huruf. Akan tetapi dalam bahasa Arab itu tidak ada yang dinamakan kata tugas atau partikel. Hanya saja kata tugas dan huruf ini memiliki persamaan. Persamaannya ialah kedua istilah tersebut bermakna gramatikal. Maknanya bergantung pada kalimat atau frasa. Unsur persamaan yang terdapat antara huruf dan kata tugas ialah kedua istilah tersebut bermakna gramatikal, yakni bergantung pada beberapa kalimat sebelum maupun sesudahnya. Dan yang kedua merupakan kelas kata yang bersifat tertutup dan tidak dapat melahirkan turunan kata. Dan yang ketiga tidak dapat menempati fungsi-fungsi pokok dalam suatu kalimat. Huruf terbagi 2, yakni huruf ma'ani dan huruf mabni. Huruf ma'ani ialah kata-kata yang memiliki makna yang dapat menghubungkan antara satu kata dengan kata lain.
Kategori huruf ma'ani disebut dengan kata tugas dalam bahasa Indonesia. Huruf terbagi menjadi dua, yakni huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf ma'ani ialah kata-kata yang memiliki makna yang dapat menghubungkan antara satu kata dengan kata lain. Contohnya ada summa, min, dan wa. Dan yang kedua ada huruf mabani, ialah huruf yang membentuk kata dalam bahasa Arab. Dan huruf itu dikatakan huruf hijaiyah. Huruf ini tidak memiliki makna. Yang memiliki makna jika sudah dirangkai. Sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.